Selanjutnya ada kasiterit. Kasiterit adalah mineral oksida timah utama yang merupakan sumber utama logam timah. Mineral ini biasanya berwarna coklat gelap hingga hitam, meskipun bisa juga merah atau kuning, dan memiliki kilau resin atau adamanit. Kasiterit terbentuk melalui proses hidrotermal dan ditemukan di rel batuan serta endapan aluvial. Yang keempat ada anatas. Anatas adalah salah satu dari 3 bentuk kristal utama titanium dioksida bersama dengan rutil dan brokolit. Bentuk ini umum digunakan sebagai pigmen putih dalam cat, plastik, dan kertas karena daya tutup dan keputihannya yang baik serta stabilitas kimia yang tinggi. Secara fotokatalik, anatas lebih aktif dibandingkan rutil, meskipun bentuk campuran kedua memiliki aktivitas lebih tinggi. Contoh yang terakhir ada vesuvianit. Vesuvianit adalah mineral silika kompleks yang termasuk dalam sistem kristal tetragonal. Kristalnya umumnya berbentuk prisma panjang dengan penampang persegi, kadang berujung piramidal, dan sering ditemukan dalam bentuk kristal yang baik di batu metamorf. Vesuvianit memiliki warna bervariasi, mulai dari hijau zaitun, coklat, kuning, ungu, hingga biru kehijauan, dengan kilap kaca hingga resin dan kekerasan sekitar 6,5 pada skala Mohs. Yang kedua ada sistem kristal ortorombik. Sistem ortorombik adalah salah satu dari 7 sistem kristal utama dalam sistem api, memiliki 3 sumbu kristal saling tegak lurus, namun panjang ketiga berbeda, atau A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, dengan semua sudut berukuran 90 derajat. Bentuk kristalnya biasanya berupa balok atau prisma persegi panjang dengan panjang lebar dan tinggi yang tidak sama. Sistem ini memiliki 3 sumbu simetri lipat 2 atau 2/m dengan tingkat simetri menengah, mencerminkan keteraturan atom yang berbeda pada setiap arah sumbu. Beberapa mineral yang termasuk dalam sistem kristal ortorombik, yaitu yang pertama ada olivin. Olivin merupakan mineral silika berwarna hijau hingga kuning kehijauan yang menjadi komponen utama batuan beku ultrabasa seperti periodit. Kristalnya biasanya berbentuk granular atau prisma pendek dengan kilap kaca dan kekerasan tinggi 6,5-7 pada skala Mohs. Yang kedua ada topas. Topas adalah mineral silika berwarna kuning, biru, atau bening yang sering digunakan sebagai batu permata. Topas memiliki kilap kaca kekerasan 8 dan biasanya membentuk kristal prisma panjang dengan penampang persegi panjang. Yang berikutnya ada barit. Barit merupakan mineral barat berwarna putih hingga kuning pucat yang menjadi sumber utama barium. Kristalnya berbentuk tabular atau pipi, memiliki berat jenis sekitar 4,5 dan sering ditemukan dalam urat hidrotermal. Arganoromit. Arganoromit merupakan bentuk kristal lain dari kalsium karbonat selain balsit, terbentuk pada lingkungan laut dan gua. Kristalnya ramping berbentuk jarum dan kolom, dengan kilap kaca dan kekerasan sekitar 3,5-4. Yang selanjutnya ada sulfur. Sulfur adalah unsur non-logam berwarna kuning cerah yang terbuat dari aktivitas vulkanik atau proses pengendapan hidrotermal. Kristalnya biasanya berbentuk ortorombik dengan kilap resin atau mudah rapuh, memiliki kekerasan rendah 1,5-2,5. Dan yang terakhir ada monoklin. Sistem monoklin adalah sistem yang memiliki 3 sumbu kristal dengan panjang berbeda. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, di mana 2 sumbu saling tegak lurus sementara sumbu ketiga miring terhadap keduanya. Hal yang membuat sudut antara 2 sumbu adalah 90 derajat, sedangkan satu sudut lainnya tidak 90 derajat. Bentuk kristalnya umumnya terdapat seperti prisma miring atau lembaran tidak simetris sempurna, mencerminkan susunan atom yang miring dan tidak seimbang. Sistem monoklin memiliki satu sumbu simetri lipat 2 atau bidang cermin tunggal, sehingga termasuk dalam kelompok dan tingkat simetri rendah. Beberapa mineral yang termasuk dalam sistem monoklin yaitu pertama ada ortoklas. Ortoklas adalah mineral felspar berwarna putih hingga merah muda yang merupakan komponen utama batuan beku seperti granit. Kristalnya berbentuk prisma miring dengan kilap kaca dan kekerasan 6 pada skala Mohs. Yang berikutnya ada gypsum. Gypsum adalah mineral sulfat berwarna putih sehingga bening yang memiliki struktur lembek dan mudah tergores. Kekerasannya 2. Kristalnya berbentuk lembaran atau tabular dan sering ditemukan dalam endapan evaporit. Berikutnya ada mineral augit. Augit adalah salah satu jenis pigeonit dari kelompok piroksen, berwarna hijau tua hingga hitam dengan kristal prisma miring. Biasanya ditemukan dalam batuan beku mafik dan ultramafik, memiliki kekerasan 5,5-6. Dan berikutnya ada muskovit. Muskovit termasuk dalam kelompok mika, berwarna bening hingga keperakan, berbentuk lembaran tipis elastis, mudah terbelah satu arah dan sering ditemukan dalam batuan metamorf seperti sikis dan gneis. Yang terakhir mineralnya ada azurit. Azurit adalah mineral karbonat berwarna biru tua yang
Untuk dari proses ekstrusi biji tembaga, kristalan berbentuk prisma kecil sering ditemukan bersama malasit dan digunakan sebagai bahan pigmen alami. Sekian presentasi dari saya tentang sistem kristal tetragonal, ortorhombik, dan monokline. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.